Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Deliana. Di sini saya akan menyampaikan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Multikultur adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengetahuan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Integrasi wilayah ialah masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit nasional yang lebih kecil. Makna pengertian integrasi wilayah. Prinsip negara kepulauan berdasarkan Deklarasi Juanda, manunggalnya tanah air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada zona laut teritorial 12 mil laut, yang kedua ada zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut, yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut. Integrasi bangsa. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa pengisi kemerdekaan. Objek sasaran integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. Yang kedua ada integrasi perilaku. Integrasi perilaku menunjuk pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku kebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. Integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integrasi bangsa. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada UUD NRI 1945, yang ketiga ada Sang Saka Merah Putih, yang keempat ada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, yang keenam ada Sumpah Pemuda. Nasionalisme adalah suatu faham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga ada menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang keempat ada berjiwa pembaharu, yang kelima ada tidak kenal menyerah. Pentingnya nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahap-tahap, yaitu tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis, terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dan terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama ada mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa, penghuni Nusantara, dan mengembangkan sikap toleransi. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Indonesia budaya, dan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong di sini ada 3, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan faktor penghambat di sini ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, geografis, melemahnya nilai budaya bangsa, dan munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, contohnya seperti prasangka dan rasisme. Makna multikulturalisme
yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Elemen-elemen multikulturalisme yaitu menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua ada menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik atau kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Yang ketiga ada menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, ada perbedaan kondisi alam. Wujud keberagaman di sini ada 4, yaitu keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Implementasi kehidupan sehari-hari yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada menjaga siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.